Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Anggun Kurniatul Hidayah, dengan 3 digit NIM akhir 006. Yang kedua ada Asnawiyah dengan 3 digit NIM akhir 022. Yang ketiga ada Abdul Rahman dengan 3 digit NIM akhir 056. Yang keempat ada Rofi Unisa Adila dengan 3 digit NIM akhir 106. Dan yang kelima ada Diah Wahyu Permatasari dengan 3 digit NIM akhir 079. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai topik-topik dalam Natural Language Processing dan Information Retrieval. Dalam topik-topik di sini kami akan membahas mengenai 5 topik, yaitu speech assistant, image retrieval, chatbot, music retrieval, dan keyword extraction. Baik, langsung saja untuk presentasi pertama akan saya jelaskan mengenai speech recognition. Maaf, speech assistant. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan topik yang pertama, yaitu speech assistant. Dalam paper ini kami memberikan judul Implementasi Natural Language Processing sebagai Speech Assistant. Baik, saya akan membacakan abstrak dari paper ini. Seiring perkembangan teknologi, mulai bermunculan berbagai teknologi speech. Speech adalah suatu teknologi yang dirancang untuk dapat mengubah teks menjadi suara ataupun sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan interaksi antara manusia dan komputer, serta untuk mempermudah user dalam mencari suatu informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Natural Language Processing atau NLP. Metode NLP ini memiliki 2 fase utama, yaitu pre-processing dan pengembangan algoritma. Untuk teknik dalam metode ini ada 2, yaitu analisis sintaksis dan semantik. Dalam pembuatan program, speech assistant ini menggunakan bahasa pemrograman Python dan Jupyter pada Jupyter Notebook. Baik, langsung saja kita ke metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode NLP atau Natural Language Processing. NLP adalah cabang ilmu komputer yang mengolah bahasa alami atau bahasa manusia untuk dapat dikenali oleh komputer, sehingga dapat terjadi interaksi antara manusia dengan komputer. Terdapat 2 fase pada cara kerja NLP yang terdiri dari pre-processing dan pengembangan algoritma. Yang pertama yaitu pre-processing, ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tokenization, stop-word removal, lemmatization, dan stemming, dan yang terakhir part of speech tagging. Pada tahap tokenization, dilakukan pemecahan suatu teks menjadi kata yang lebih kecil untuk kemudian diproses oleh sistem. Selanjutnya pada tahap stop-word removal dilakukan penghapusan beberapa kata dalam teks dan hanya menyisakan kata-kata yang unik saja. Kemudian lemmatization dan stemming, di sini dilakukan penghilangan imbuhan pada kata. Kemudian yang terakhir pada pre-processing ini ada part of speech tagging yang di mana pada tahap ini dilakukan penandaan pada kata. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu pengembangan algoritma. Pengembangan algoritma NLP yang digunakan pada program speech assistant ini adalah rule-based system. Pengembangan algoritma dengan rule-based system ini menggunakan aturan linguistik. Pada algoritma ini dilakukan penerjemahan bahasa manusia agar dapat dibaca oleh sistem berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam sistem tersebut. Tahapan yang dilakukan NLP untuk memproses bahasa manusia terdapat 2 teknik utama, yaitu analisis sintaksis dan semantik. Untuk analisis sintaksis ini terdiri dari parsing, word segmentation, sentence breaking, morphological segmentation, dan stemming. Pada tahap parsing dilakukan analisis gramatikal dengan cara dilakukan pemecahan kalimat menjadi beberapa part of speech.
Kemudian pada word segmentation, dilakukan pengambilan string text dengan cara memisahkan suatu kalimat menjadi kata penyusunnya. Contohnya, penggunaan spasi untuk memisahkan setiap kata yang satu dengan kata yang lainnya. Kemudian sentence breaking ini dilakukan untuk melakukan pemecahan kalimat dengan memberi batasan antar kalimat. Contohnya seperti penggunaan tanda titik yang biasa digunakan untuk memisahkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian ada morphological segmentation. Morphological segmentation ini dilakukan dengan cara membagi kata menjadi lebih kecil. Contohnya seperti keahlian. Ini dipecah menjadi keahlian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sistem dalam mengenali setiap kata yang diucapkan oleh user. Kemudian ada stemming. Stemming ini dilakukan pembagian kata yang memiliki imbuhan, sehingga sistem juga dapat mengenali kata dasar dari suatu kata imbuhan. Kemudian metode yang kedua ada analisis semantik. Analisis semantik ini terdiri dari word sense disambiguation, name entity recognition, dan natural language generation. Pada word sense disambiguation ini, biasanya dalam kata-kata itu terdapat suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu, atau bisa dikatakan ambigu. Oleh karena itu, pada tahap ini, sistem harus dapat menerjemahkan kata tersebut dengan tepat sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kedua ada name entity recognition. Pada tahap ini dilakukan pengenalan terhadap kata yang ditentukan. Kemudian pada natural language generation, di sini terjadi proses pada sistem untuk menghasilkan suatu kalimat dari bahasa manusia. Berikut adalah gambaran flowchart yang menggambarkan jalannya program speech recognition dengan metode NLP. Ketika sistem dimulai, maka akan muncul output, device is listening, please speak. Di sini, sistem sudah siap untuk mendengar inputan suara. User bisa melakukan input suara dengan mengucapkan suatu kata-kata. Di sini akan dilakukan validasi apakah ada suara atau tidak. Jika tidak, maka akan muncul output result kosong. Dan jika ada suara, maka sistem akan mendeteksi perintah tersebut. Kemudian menampilkan output sesuai dengan perintah. Untuk bagian hasil dan pembahasan, jadi program speech assistant ini membuat interaksi antara manusia dan komputer menjadi lebih nyata dengan user yang mengucapkan suatu perintah untuk kemudian dicerna oleh sistem sehingga didapatkan hasil yang sesuai. Dengan pengaplikasian text-to-speech, sistem dapat membaca teks lalu mengeluarkan suara sesuai dengan teks. Selain itu, sistem juga dapat mendengar suara yang user ucapkan, lalu menerjemahkannya ke dalam teks. Berikut adalah gambaran flowchart jalannya sistem speech assistant yang dilakukan pada penelitian ini. Jadi ketika sistem dimulai akan muncul output device is listening, please speak, kemudian dilakukan penginputan suara, dilakukan validasi, jika tidak ada suara yang dimasukkan, maka akan muncul output result 0 atau result kosong, dan jika dideteksi terdapat suara, maka sistem akan memproses suara tersebut dengan mendeteksi perintah tersebut. Untuk perintah sendiri, terdapat beberapa kondisi. Yang pertama, apakah mengandung kata hello? Jika ya, akan muncul output hello Anggun, can I help you? Kondisi yang kedua, apakah mengandung kata time? Jika ya, maka akan muncul output current time is, dan sistem akan menampilkan waktu saat itu. Kemudian, pada kondisi yang ketiga, jika mengandung kata love you, maka akan muncul output love you too and have a nice day, Anggun. Kemudian pada kondisi yang keempat, jika pada kata yang diinputkan mengandung kata play, maka akan muncul output playing dengan apa yang diucapkan oleh user, dan sistem akan otomatis menampilkan dari YouTube. Kemudian, jika terdapat kata tell me about, maka akan muncul output berupa suara yang merupakan
informasi dari rangkuman Wikipedia. Kemudian jika mengandung kata thank you, maka akan mengeluarkan output berupa you're welcome and have a nice day, Anggun. Kemudian jika terdapat kondisi selain kata kunci di atas, maka atau bisa dikatakan terdapat perintah lainnya, maka akan muncul output, sorry I did not get your question, I can search it from Google. Kemudian sistem akan menampilkan informasi sesuai yang kita ucapkan dari Google. Pada kondisi kata hello, setelah memunculkan output dari kondisi kata hello, time, dan juga tell me about, di sini sistem akan kembali menampilkan device is listening, please speak. Jadi setelah muncul output dari kondisi hello, time, dan tell me about, user bisa memberikan perintah lagi ke sistem. Baik, untuk selanjutnya, tahapan pembuatan program. Nah, berikut adalah tahapan pembuatan program Speech Assistant dengan menggunakan bahasa pemrograman Python pada Jupyter Notebook. Yang pertama yaitu kita import terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Di sini ada import Speech Recognition SSR, import PYTTSX3, import datetime, import PyWhatKit, import Wikipedia. Pada library speech recognition ini digunakan untuk mengenali suara yang diucapkan oleh user. Kemudian ada import PYTTSX3, ini digunakan untuk mengubah teks menjadi suara. Kemudian import datetime ini digunakan untuk mengambil parameter waktu. Import PyWhatKit ini adalah library yang memiliki banyak fungsi. Jadi library ini memiliki banyak sekali fungsinya, tapi dalam program ini kami menggunakan import PyWhatKit ini untuk membuka YouTube dan juga Google. Kemudian untuk import Wikipedia ini digunakan untuk mengambil informasi dari Wikipedia. Yang kedua, penggunaan fungsi speech recognition dan PYTTSX3. Nah, pada tahap ini mulai digunakan fungsi speech recognition yang prosesnya ada di variabel listener ini sama dengan sr.recognition. Di sini mulai dilakukan fungsi recognition untuk mengenali suara yang diinputkan oleh user. Kemudian di sini terdapat variabel asisten. Di sini dilakukan inisialisasi text to speech agar sistem dapat membaca tulisan atau teks. Kemudian di sini terdapat variabel voices, di mana pada ini dilakukan proses untuk menerima input suara dan menampilkan output suaranya. Yang ketiga yaitu membuat DevTalk Text. Pada DevTalk Text ini, asisten akan mengatakan atau mengeluarkan suara sesuai dengan teks dan melakukan proses run and wait. Yang keempat, membuat DevTag comment. Tahap ini digunakan untuk menampilkan output device is listening, please speak saat program di-run. Jadi pada saat awal program di-run, maka akan menampilkan output device is listening, please speak. Pada saat itu juga sistem telah siap untuk mendengar suara dari user untuk kemudian dilakukan pengenalan terhadap suara tersebut. Yang kelima, membuat dev run assistant. Nah, pada tahap ini dilakukan penentuan kondisi dengan menentukan kata atau kalimat yang dijadikan kata kunci untuk memunculkan output sesuai dengan apa yang diucapkan oleh user. Jadi di sini terdapat beberapa kondisi. Yang pertama ada menggunakan kata kunci hello, di mana ketika menggunakan kata kunci hello akan muncul output berupa tulisan dan juga suara, hello Anggun, can I help you? Kemudian kedua ada kata kunci time, di mana ketika user mengucapkan kata kunci time ini, maka sistem akan memproses
dengan mengambil parameter waktu, kemudian menampilkannya dan mengucapkan suara, yaitu current time is waktu saat itu. Kemudian jika user mengucapkan kata kunci love you, maka akan muncul tulisan dan juga suara love you too and have a nice day, Anggun. Kemudian jika user mengucapkan kata kunci play, maka sistem akan memproses dan mengeluarkan output berupa suara, yaitu playing, dan mengulang perintah. Misalkan playing, misalkan kita memberi perintah play Dreamers by BTS, maka sistem akan otomatis membuka ke YouTube. Di sini ada fungsi payWhatKit yang tadi dijelaskan bahwa import payWhatKit ini digunakan untuk memberi untuk YouTube dan Google. Jadi ketika menggunakan kata kunci play, otomatis akan membuka YouTube sesuai dengan perintah yang user ucapkan. Kemudian jika kita mengucapkan kata kunci tell me about, maka sistem akan menampilkan output berupa ringkasan dari rangkuman dari Wikipedia dan sistem akan membacanya. Kemudian pada kata kunci thank you, di sini akan muncul output berupa tulisan dan juga suara, yaitu you're welcome and have a nice day, Anggun. Kemudian pada kondisi lainnya, jika sistem tidak mengenali kata kunci, maka atau kata kunci yang diucapkan tidak ada dalam ketentuan ini, dalam kondisi-kondisi ini, maka sistem akan menampilkan output you're welcome, akan menampilkan output suara berupa sorry, I did not get your question, I can search it from Google. Jadi di sini ada penggunaan dari import payWhatKit juga, yaitu langsung menuju ke Google untuk melakukan search sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, untuk outputnya langsung saja ke programnya. Baik, di sini saya akan mulai untuk run programnya untuk mengecek bagaimana output dari program speech assistant ini. Baik, kita run. Hello, assistant. Hello Anggun, can I help you? What time it is? Current time is 9:55 p.m. Love you, assistant. Love you too and have a nice day, Anggun. Baik. Pada output dari program ini, seperti yang tadi telah dijelaskan, ketika program pertama di-run, maka akan muncul output device is listening, please speak. Kemudian tadi saya mengucapkan hello assistant. Di sini terdapat beberapa deteksi dari kata-kata yang saya ucapkan, ada hello system, hello assistant, hello assistant, dan hello assistant. Kemudian sistem mengeluarkan output berupa suara hello Anggun, can I help you? Dan juga teksnya. Kemudian karena tadi untuk hello itu bisa dilakukan perulangan ke run asistennya di sini diulang, maka sistem kembali memunculkan device is listening, please speak. Kemudian di sini saya mencoba kondisi yang kedua, yaitu dengan mengucapkan kata kuncinya, yaitu time. Di sini saya mengucapkan what time it is. Kemudian sistem menampilkan teks dan juga mengeluarkan suara berupa current time is waktu saat ini. Kemudian saya juga mencoba
karena dari time ini bisa menampilkan devices listening lagi, maka di sini saya langsung mencoba untuk kondisi yang ketiga, yaitu menggunakan kata kunci love you. Nah, di sini tadi sistem saya buat lebih interaktif, sehingga ketika saya mengucapkan tersebut, akan muncul output berupa tulisan love you too and have a nice day Anggun, dan juga diucapkan kata tersebut oleh sistem. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk kondisi yang keempat, yaitu kita coba buka YouTube. Kita run dulu programnya. Asisten, play Dreamers by BTS. Playing I Suspend Dreamers by. Jadi untuk pengucapan di sini harus jelas ya. Jika tidak jelas maka akan muncul outputnya tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi untuk kata kunci play sendiri di sini akan otomatis ke YouTube. Jadi untuk kata kunci play di sini akan ditampilkan kemungkinan-kemungkinan dari apa yang saya ucapkan. Jika pengucapan tidak jelas, maka yang ditampilkan di YouTube juga sesuai dengan yang dideteksi dari programnya. Tapi untuk setiap kata play, maka akan langsung terhubung ke YouTube. Kemudian kita coba dengan kata kunci tell me about. Kita run programnya. Tell me about Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya Sukamuljo, born August 2, 1995, is an Indonesian badminton player who was formerly ranked world number 1 in the men's doubles by the Badminton World Federation. He plays for PB Yarum, and has been a member of the club since 2007. Thank you. You are welcome and have a nice day, Anggun. Baik, di sini tadi saya langsung menggunakan dua kondisi, karena setelah kata kunci tell me about, kita bisa memberikan perintah lagi kepada speech assistant ini. Baik, untuk kata kunci tell me about, di sini outputnya berupa rangkuman dari Wikipedia. Di sini terdapat teks dan juga rangkuman ini dibacakan langsung oleh sistem. Kemudian perintah selanjutnya saya hanya memberikan kata thank you. Maka sistem membahas dengan you're welcome and have a nice day, Anggun. Kemudian di sini ada kondisi lain, di mana ketika sistem tidak bisa membaca perintah sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada yang telah ditentukan sebelumnya, maka sistem ini akan otomatis search di Google. Kita coba. Misal, who is Kevin Sanjaya? Sorry I did not get your question, I can search it from Google. Nah, jadi untuk kata kunci yang tidak dirincikan dalam programnya, maka akan masuk ke kondisi lain, yaitu sistem akan langsung melakukan searching di Google. Ini adalah pertanyaan saya tadi, who is Kevin Sanjaya? Maka sistem akan otomatis search di Google. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang image retrieval.
Di sini saya akan menjelaskan paper terlebih dahulu dengan judul Implementasi Metode Convolutional Network Image Retrieval untuk Pengenalan Bunga. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki wilayah yang beriklim tropis sehingga memiliki tumbuhan bunga yang berbeda-beda. Nah, untuk mengenali bunga tersebut, kita dapat menggunakan metode image retrieval. Di sini saya juga menggunakan algoritma deep learning, di mana ini digunakan untuk mengenali jenis bunga. Dalam metode image retrieval ini, dalam prosesnya yaitu terlebih dahulu melakukan pencarian citra dalam database. Baik, langsung saja ke metode penelitian. Nah, di sini untuk pengumpulan data ini kami mendapatkan dari website google.com. Kemudian di sini ada informasi mengenai keseluruhan jenis bunga yang ada dalam database, yaitu ada 2 jenis bunga, yaitu bunga aglonema dan bougainville. Dan satu jenis bunga ini terdapat 100 citra dan 100 citra untuk bougainville, sehingga jumlah keseluruhannya yaitu 200 citra gambar. Nah, di sini juga menggunakan algoritma deep learning, kemudian menggunakan metode convolution neural network atau biasa disingkat dengan CNN. Di sini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis bunga. Nah, dalam metode CNN ini memiliki 2 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan ekstraksi yang terdiri dari neuron terkoneksi pada daerah lokal. Kemudian yang kedua yaitu lapisan polling layer, di mana output dari convolution layer ini diterima berupa vektor yang akan diolah. Nah, kemudian image retrieval ini yaitu pengambilan gambar yang ada dalam database. Yaitu dengan gimana sistem ini akan menelusuri, mencari, dan mengambil citra yang sesuai dengan sampel data. Kemudian selanjutnya ada similarity measurement. Nah, metode untuk mengukur tingkat kemiripan terhadap suatu citra yang menjadi acuan. Nah, proses ini dilakukan pengukuran jarak setiap citra sehingga semakin meningkat atau jauh jarak antara dua objek, maka citra yang dihasilkan semakin berbeda kemiripannya. Kemudian ada juga Euclidean distance, yaitu berhubungan dengan similarity measurement, di mana ini digunakan untuk menghitung selisih jarak antara dua vektor untuk menemukan jarak antara dua objek. Nah, untuk menghitung dua citra tersebut menggunakan rumus di bawah ini. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini kami mempersiapkan data yang diambil dari kaggle.com. Kemudian di sini kami akan dilakukan training data dengan membatasi epoch dalam menentukan model neural network. Hasil training seperti tabel di bawah ini. Kemudian dalam bentuk grafiknya yaitu seperti grafik ini.
Dari grafik di atas ini disebutkan bahwa validation loss itu terlihat melandai, sedangkan training loss awalnya yang tinggi namun semakin turun. Kemudian kami juga melakukan pengujian 2 kali dengan range yang berbeda. Baik, langsung saja ke programnya di sini. Untuk image retriever ini atau menggunakan library OS, kemudian library NumPy, kemudian TensorFlow, Keras Preprocessing Import Image, kemudian for TensorFlow, Keras Layer, Import Inputs, Personality, Conv 2D, Cons 2D Transpose, Activity, Pattern, Redundancies, dan Reshape. Kemudian juga TensorFlow, Keras Models, Import Models, and Load Models, kemudian Import TensorFlow, Class, Backend SK. Kemudian from TensorFlow, Class Optimization, Import Atom, kemudian from Match Poly, Import Payloads SPLT, kemudian yang terakhir yaitu Import Pickle. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada menentukan image, yaitu dengan target range yaitu 256,256. Nah, selanjutnya yaitu di sini yaitu untuk mengakses dataset yang akan digunakan. Nah, di sini untuk validasi split yaitu 0,2, training DS, val DS yaitu image data in file split, kemudian learn image underscore data, kemudian image data in file split learn in data. Nah, di sini akan dihasilkan di mana dataset keseluruhan yaitu 200, kemudian dibagi 2 menjadi data training dan data validasi. Di mana terdiri yaitu dibagi 2 menjadi 160 data training dan 40 gambar data validasi. Dan selanjutnya untuk membuat model autoconser seperti di bawah ini, kemudian membangun autoconser model dengan menginputkan shape input underscore in shape, kemudian kita mengimplementasikan metode convolutional network atau CNN untuk pengklasifikasian, dan di sini menggunakan convol 2 dimensi, vectormalization, convol 2D seperti di bawah ini. Nah, sehingga selanjutnya yaitu untuk pengkodingan model training. Nah, di sini training ini menggunakan parameter training, validasi, outputnya kita batasi 5, kemudian IR, IE, min 3, dan batch size 64. Nah, di sini nanti akan dicetak berupa grafik yang hasil dari perhitungan epoch, history, loss, and training loss. Nah, di sini juga akan ada training DS, file DS yaitu NPRI, training DS, dan NPRI validation DS. Nah, di sini dihasilkan
bentuk dari training DS yaitu 160, 256, 2563 dengan validasi DS yaitu 40, 256, 256, dan 3. Kemudian selanjutnya yaitu pengkodingan tentang train model yang terdiri train DS dan val DS. Di sini tercantumkan autoencoder model strukturnya seperti ini hasilnya. Dengan di sini di bawahnya dicetak epoch 1 sampai 5 yang sudah kita batasi dengan dicantumkan loss dan validasi loss seperti ini, kemudian digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Kemudian pengkodingan tentang general feature seperti ini. Kemudian kita menyimpan general feature yaitu train DS dan hasilnya seperti ini sudah sukses. Kemudian ini membuat Euclidean distance yaitu mengukur vektor dari dua jarak. Selanjutnya yaitu pengkodingan tentang kemiripan image. Seperti ini. Kemudian di sini juga ada menggunakan get similarity image untuk mengukur kemiripan gambar yang ada dalam sampel. Nah, di sini kita akan menghitung kemiripan image dengan range 16,54 dengan train DS, validasi DS yaitu 10. Sehingga kita mendapatkan sampel secara random yaitu munculnya gambar bunga aglonema. Nah, di sini image yang mirip yaitu di sini yang muncul adalah gambar bunga bougainville. Kenapa kita memunculkan bunga bougainville? Seperti yang kita lihat di atas ini, bahwa sampelnya daun ini memiliki warna yang ada kemerah-merahan, sehingga dimunculkan mirip dengan bunga dari bunga bougainville. Sehingga ada kemiripannya. Untuk range 16,54 dan train DS, valid DS yaitu 10. Kemudian kita akan melakukan pengujian lagi dengan range yang berbeda dengan menggunakan library Escalon cluster import minipatch Cummins. Nah, di sini ada fit prediction clusteringnya. Nah, ini untuk memprediksi clusteringnya, kita menggunakan range 25,42, val DS, kemudian train DS yaitu 6. Sehingga kita mendapatkan sampel secara random, yaitu gambar bunga jenis aglonema dengan dari jarak kejauhan yang ada di dalam pot. Nah, di sini didapatkan image yang memiliki kemiripan, yaitu kita mendapatkan bunga aglonema dengan yang ada potnya dengan jarak yang agak jauh. Seperti itu penjelasan dari programnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rofi Unisa Adila dengan NIM 200512041006.
Di sini saya akan mempresentasikan mengenai chatbot. Chatbot adalah program komputer yang menyimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara, obrolan teks, atau keduanya. Program yang akan saya buat nantinya akan menggunakan metode Jupyter. Langsung ke programnya. Di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini saya mengimport array dan random. Selanjutnya, kata sapaan ini untuk menampilkan atau memberikan jawaban pada pesan boot. Selanjutnya, pada if array final ini memberikan pertanyaan kepada sapaan. Lanjut, saya akan memberikan contoh pada pesan chatbot, semisal ini, semisal jogging ya. Ini dapat balasan dari bot. Yuk, lalu lanjut cari makan juga. Kita akan membalas makan apa. Selanjutnya, kata sapaan menjawab cepat. Akan menjawab maksudnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman dengan NIM 052 akan menjelaskan tentang music genre classification. Dalam laporan ini, kami mengeksplorasi teknik pengklasifikasian genre musik menggunakan beberapa metode machine learning. Di sini kita menggunakan analisis koreksi, lalu ada juga kita menormalisasi variabelnya. Selanjutnya kami juga menerapkan beberapa metode seperti regresi logistik, pohon keputusan atau decision tree, k-nearest neighbors, naive Bayes, dan support vector machine, lalu multi-layer perceptron. Di sini kami menjalankannya dengan 800 epoch. Berikut mungkin kita langsung ke metodologinya. Dalam penelitian ini kami menggunakan dataset musik rock dan hip hop yang terdiri dari informasi tentang lagu seperti judul, durasi, instrumen, dan genre. Sebelum melakukan pengklasifikasian, kami melakukan analisis koreksi terhadap dataset untuk memastikan bahwa data tersebut berkualitas dan tidak ada data yang hilang atau tidak valid. Mungkin kita sekalian langsung ke codingannya. Berikut kita mengimportkan beberapa library di sini. Lalu kita melakukan upload datasetnya. Di sini ada rock versus hip hop CSV. Lalu kita membaca datasetnya. Lalu kita print di sini. Isi datasetnya ada track ID. Ini beberapa kolomnya, ada track ID, acousticness, danceability, energy, instrumentalness, liveness, pitchiness, tempo, valency, dan genre top. Nah, ini disebutkan tadi kita melakukan analisis koreksi. Di sini correlation analysis untuk memastikan bahwa data tersebut berkualitas dan tidak terdapat ada data yang hilang. Nah, di sini sudah kita lihat acousticness, di sini acousticness 1, danceability 1, energi 1, instrumental 1, semuanya berkorelasi, maka data kita bisa simpulkan bahwa data kita ini akurat. Dan di sini juga kita bisa melihat hubungan antara datanya berdasarkan angka di sini. Selanjutnya
kita membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu dataset latihan dan dataset pengujian. Di sini, untuk melakukan pengklasifikasian genre musik, kami menggunakan beberapa algoritma machine learning, yaitu regresi logistik, pohon keputusan, k-nearest neighbors, naive Bayes, support vector machine, dan multilayer perceptron. Untuk multilayer perceptron ini kita jalankan sebanyak 800 epoch untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam memprediksi genre musik dari sebuah lagu. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif berdasarkan beberapa metode yang tadi. Kita dalam akhir penelitian ini akan melihat metode mana yang paling akurat. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Sebelumnya ke codingan dulu. Di sini kita melakukan training dan testing dataset. Kita menormalisasi variabelnya. Berikut adalah isinya. Kolomnya seperti tadi. Di sini untuk genre topnya hip hop. Karena berdasarkan dari angka-angka sebelumnya. Lalu untuk ini rock, bisa kita lihat karena instrumentalness-nya tinggi, ini akan menunjukkan genre rock karena seperti yang kita tahu, genre rock itu sangat memainkan pada instrumentalnya. Lalu energinya juga 0,9, makanya ini ke genre rock. Ya, selanjutnya ini klasifikasinya. Yang pertama menggunakan logistic regression. Kita mendapatkan akurasi 0,89. Ini kita mendapatkan akurasi 0,89. Kedua, kami menggunakan algoritma keputusan, di sini decision tree classifier, mendapatkan akurasi 0,88. Di sini kita mendapatkan akurasi 0,88. Ketiga, kami menggunakan algoritma k-nearest neighbors dengan K10, kita mendapatkan nilai akurasi 0,1. Lalu yang keempat, menggunakan naive Bayes classifier, kita mendapatkan akurasi skor sebanyak 0,883. 0,88. Yang kelima, kita menggunakan support vector machine classifier. Akurasinya menggunakan support vector machine classifier sebanyak 0,92. Terakhir, kita menggunakan multilayer perceptron. Sini kita setnya 7 untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Selanjutnya kita encode sebagai integer. Lalu kita buat modelnya. Kita training dengan epoch 800 dan batch size 32. Sini kita menjalankan sebanyak 800 epoch. Ini sudah kita lihat sudah selesai, dan akurasinya bisa kita bilang 0,99. Jika dibandingkan dengan data-data sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa multilayer perceptron memiliki nilai akurasi tertinggi dibanding algoritma lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma tersebut lebih efektif dalam memprediksi genre musik dari sebuah lagu. Nah, selain itu, multilayer perceptron ini kita juga bisa menggunakan support vector machine karena akurasinya juga cukup bagus, yaitu di 0,92. Nah, kesimpulannya, dalam penelitian ini kami mengeksplorasi teknik pengklasifikasian genre musik menggunakan metode machine learning, dan kami mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menerapkan beberapa algoritma machine learning untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam memprediksi genre musik dari sebuah lagu. Nah, hasilnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa metode multilayer perceptron memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya, sehingga dapat menjadi pilihan yang tepat untuk pengklasifikasian genre musik. Selain itu, metode support vector machine juga memiliki akurasi yang cukup tinggi, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai pilihan alternatif. Jadi kami menunjukkan bahwa
Pengklasifikasian genre musik menggunakan metode machine learning dapat menjadi solusi yang efektif untuk membantu dalam mengelompokkan lagu berdasarkan genre yang sesuai. Kami juga menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi operasi pengklasifikasian genre musik menggunakan metode machine learning. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai musik genre classification. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keyword extraction menggunakan metode DFIDF. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Permatasari dengan NIM 3 digit terakhir 079 dari kelas TI Art angkatan 2020. Keywords adalah kata-kata penting yang ada di dalam sebuah dokumen yang memberikan deskripsi yang ada pada dokumen kepada pembaca dalam bentuk terkecil dari sebuah informasi di dalam dokumen. Sebagai bentuk terkecil dari sebuah informasi yang ada pada sebuah dokumen, keyword banyak digunakan dalam sistem informasi retrieval, sistem rekomendasi, dan bidang lainnya yang membantu konsumen memperoleh informasi yang diinginkan secara cepat dan efisien. Dataset yang digunakan di dalam paper ini terinspirasi oleh dataset NIPS paper of Ben Hamner. Dataset ini berisikan the year of publication, title, author, details, abstract, dan full text dari seluruh paper yang ada pada Neur EPS dari tahun 1987 sampai 2019. Kemudian metode yang digunakan yaitu algoritma DFIDF, yaitu metode statistik yang banyak digunakan dalam information retrieval dan data mining. Algoritma ini digunakan untuk mengevaluasi kata-kata penting yang ada dalam sebuah teks atau korpus. TF sendiri kependekan dari term frekuensi, yaitu mendeskripsikan frekuensi kemunculan suatu kata dalam sebuah teks atau dokumen. Sedangkan IDF kependekan dari inverse document frequency, digunakan untuk mengukur signifikansi universal dari sebuah kata. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan DFIDF menggunakan scikit-learn pada Jupyter Notebook. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu mengimport library pandas dan juga membuat directory file. Lalu mengimport scikit-learn untuk menjalankan DFIDF. Di sini merupakan sintaks yang digunakan untuk membersihkan atau menormalisasi dokumen, yaitu dengan membuat dokumen seluruhnya menjadi huruf kecil, menghilangkan tanda baca, dan juga menghilangkan spasi dan baris baru. Selanjutnya yaitu membuat dua buah matriks dan mengurutkannya dengan skor yang paling tinggi. Setelah itu mengenerate DFIDF ke dalam dokumen. Berikut ini merupakan konstanta. Di sini ada tanda baca yang akan dihilangkan, kemudian memunculkan 10 top keyword. Kemudian berikut ini merupakan file stopwatch yang akan digunakan dan juga dataset dari papers yang akan digunakan. Di sini pertama yang dilakukan yaitu memanggil dataset dari paper CSV. Selanjutnya menerapkan normalisasi dan memanggil kembali dataset. Dapat dilihat di sini seluruh kata menjadi huruf kecil dan juga menghilangkan seluruh tanda baca. Lalu melakukan inisiasi DFIDF dengan menggunakan stopwatch. Dapat dilihat di sini dihasilkan 10 kata top keywords dalam setiap paper. Di paper pertama yaitu ditampilkan 10 keyword, paper kedua 10 keyword, dan seterusnya.
Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.